Kitab Bilangan pasal 24. Ketika Bileam melihat bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak pergi lagi mencari pertanda seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam melayangkan pandangnya dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, Roh Allah menghinggapi dia, lalu ia mengucapkan sanjaknya, katanya, "Tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka penglihatannya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, yang berbaring namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel, bagai lembah yang membentang luas, bagai kebun di tepi sungai, bagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, bagai pohon aras di tepi air, air mengalir dari timbanya dan benihnya mendapat air yang berlimpah ruah. Rajanya akan lebih mulia daripada Agag, dan kerajaannya akan ditinggikan. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir, seperti tanduk lembu hutan bagi mereka. Mereka akan melahap bangsa-bangsa yang menjadi lawan mereka, dan meremukan tulang-tulang mereka, serta membinasakan mereka dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan berbaring bagai singa jantan, dan bagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau." Nubuat Bileam. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam, dan dengan memukul-mukulkan tangannya ia berkata kepada Bileam, "Untuk mengutuki musuhku aku memanggilmu, tetapi engkau malah memberkati mereka sampai 3 kali. Sekarang pulang saja ke tempat kediamanmu. Tadinya aku berkata kepadamu bahwa aku akan sangat menghargaimu, tetapi Tuhan telah mencegah engkau memperolehnya." Tetapi Bileam berkata kepada Balak, "Bukankah telah kukatakan juga kepada utusan-utusan yang kau kirim kepadaku? Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Sekarang aku pergi kepada bangsaku. Baiklah kuberitahukan kepadamu apa yang akan dilakukan bangsa itu kepada bangsamu di kemudian hari." Lalu ia mengucapkan sanjaknya, katanya, "Tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka penglihatannya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah dan yang mengenal pengetahuan Allah yang maha tinggi, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, yang berbaring namun dengan mata tersingkap. Aku melihatnya tetapi bukan sekarang, aku memandangnya tetapi belum dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Edom akan menjadi daerah pendudukan, dan Seir akan menjadi daerah pendudukan musuh-musuhnya itu. Tetapi Israel akan melakukan perbuatan yang gagah perkasa, dan dari Yakub akan muncul seorang penguasa. Ia akan membinasakan orang-orang yang luput dari kota. Ketika Bileam melihat orang Amalek, ia mengucapkan sanjaknya, katanya, "Amalek adalah yang terkemuka di antara bangsa-bangsa, tetapi akhirnya ialah kebinasaan selamanya." Ketika ia melihat orang Keni, ia mengucapkan sanjaknya, katanya, "Kokoh tempat kediamanmu, ditempatkan di atas bukit batu sarangmu. Namun orang Keni akan menjadi umpan api. Berapa lama lagi Asyur akan menawan engkau?" Lalu ia mengucapkan sanjaknya lagi, katanya, "Sungguh celaka, siapakah yang akan hidup apabila Allah melakukan hal itu? Kapal-kapal akan datang dari pantai orang Kitim, mereka akan menindas Asyur dan menindas Heber, tetapi ia pun akan binasa selamanya." Bileam pun bersiap, lalu pulang ke tempat kediamannya, dan Balak juga pergi dari tempat itu. Kitab Bilangan pasal 25. Israel menyembah Baal Peor.
Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Mereka mengajak bangsa itu mengikuti persembahan kurban bagi ilah mereka, dan bangsa itu pun turut makan serta menyembah ilah mereka. Ketika Israel berpaut pada Baal Peor, menyalalah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Tangkaplah semua pemimpin bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terbuka, supaya murka Tuhan yang menyala-nyala itu surut dari Israel." Berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, "Haruslah kamu masing-masing membunuh orang-orangnya yang telah berpaut pada Baal Peor." Saat itu, salah seorang Israel datang membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya di depan mata Musa dan segenap umat Israel yang sedang menangis di depan pintu kemah pertemuan. Melihat hal itu, Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun, bangkit dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebatang tombak di tangannya. Ia mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Lalu tulah itu pun berhenti menimpa orang Israel. Orang yang mati karena tulah itu berjumlah 24.000 orang. Tuhan berfirman kepada Musa, "Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun telah menyurutkan murkaku dari orang Israel karena semangatnya yang membara demi kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga orang Israel tidak kuhabisi dalam kecemburuanku. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku memberikan kepadanya perjanjian damai sejahteraku, yang menjadi perjanjian imamat bagi dia dan keturunannya untuk selama-lamanya, karena semangatnya membara demi Allahnya, dan ia telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Orang Israel yang mati terbunuh bersama perempuan Midian itu bernama Zimri bin Salu, pemimpin salah satu kaum keluarga orang Simeon. Perempuan Midian yang mati terbunuh itu bernama Kozbi binti Zur. Zur adalah kepala kaum keluarga dari suku di Midian. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Seranglah orang-orang Midian itu dan tewaskanlah mereka, sebab mereka menyerang kamu dengan tipu daya yang mereka rancang terhadap kamu dalam peristiwa Peor dan Kozbi, saudara mereka, anak perempuan seorang pemimpin Midian. Perempuan itu mati terbunuh pada waktu turunnya tulah karena Peor itu." Kitab Bilangan pasal 26, tentara Israel dihitung untuk kedua kalinya. Sesudah tulah itu Tuhan berfirman kepada Musa dan Eleazar anak Imam Harun, "Hitunglah jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas menurut kaum keluarga mereka, semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel." Lalu Musa dan Imam Eleazar berbicara kepada mereka di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Semua orang yang berumur 20 tahun ke atas harus dihitung, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Inilah orang Israel yang telah keluar dari tanah Mesir. Ruben ialah anak sulung Israel. Bani Ruben ialah dari Henoh kaum orang Henoh, dari Palu kaum orang Palu, dari Hezron kaum orang Hezron, dan dari Karmi kaum orang Karmi. Itulah kaum-kaum orang Ruben, orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 43.730 orang. Adapun anak Palu ialah Eliab, dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan dan Abiram. Datan dan Abiram inilah yang dipilih oleh umat yang menentang Musa dan Harun di antara pengikut Korah, ketika mereka menentang Tuhan. Bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama Korah. Umat pengikutnya itu mati ketika ke-250 orang itu dimakan api, dan mereka menjadi suatu peringatan, tetapi anak-anak Korah tidak mati. Bani Simeon menurut kaum mereka ialah dari Nemuel kaum orang Nemuel, dari Yamin kaum orang Yamin, dari Yakhin kaum orang Yakhin, dari Zerah kaum orang Zerah, dan dari Saul kaum orang Saul. Itulah kaum-kaum orang Simeon, 22.200 orang banyaknya.
Bani Gad menurut kaum mereka ialah dari Zefon kaum orang Zefon, dari Hagi kaum orang Hagi, dari Syuni kaum orang Syuni, dari Ozni kaum orang Ozni, dari Eri kaum orang Eri, dari Arod kaum orang Arod, dan dari Areli kaum orang Areli. Itulah kaum-kaum Bani Gad, orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 40.500 orang. Anak-anak Yehuda ialah Er dan Onan, tetapi Er dan Onan mati di tanah Kanaan. Bani Yehuda menurut kaum mereka ialah dari Shelah kaum orang Shelah, dari Peres kaum orang Peres, dan dari Zerah kaum orang Zerah. Bani Peres ialah dari Hezron kaum orang Hezron, dan dari Hamul kaum orang Hamul. Itulah kaum-kaum Yehuda. Orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 76.500 orang. Bani Isakar menurut kaum mereka ialah dari Tola kaum orang Tola, dari Pua kaum orang Pua, dari Yasub kaum orang Yasub, dan dari Simron kaum orang Simron. Itulah kaum-kaum Isakar, orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 64.300 orang. Bani Zebulon menurut kaum mereka ialah dari Sered kaum orang Sered, dari Elon kaum orang Elon, dan dari Yahleel kaum orang Yahleel. Itulah kaum-kaum orang Zebulon, orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 60.500 orang. Keturunan Yusuf menurut kaum mereka ialah orang Manasye dan orang Efraim. Bani Manasye ialah dari Makhir kaum orang Makhir, dan Mahir ini ayah Gilead, dari Gilead kaum orang Gilead. Inilah Bani Gilead, dari Iezer kaum orang Iezer, dari Helek kaum orang Helek, dari Asriel kaum orang Asriel, dari Sekhem kaum orang Sekhem, dari Semida kaum orang Semida, dan dari Hefer kaum orang Hefer. Adapun Zelafehat bin Hefer tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi anak perempuan saja. Nama anak-anak perempuan Zelafehat ialah Mahla, Noa, Hogla, Milka, dan Tirza. Itulah kaum-kaum Manasye. Orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 52.700 orang. Inilah Bani Efraim menurut kaum mereka. Dari Sutelah kaum orang Sutelah, dari Beker kaum orang Beker, dan dari Tahan kaum orang Tahan. Inilah Bani Sutelah, dari Eran kaum orang Eran. Itulah kaum-kaum Bani Efraim, orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 32.500 orang. Itulah keturunan Yusuf menurut kaum mereka. Bani Benyamin menurut kaum mereka ialah dari Bela kaum orang Bela, dari Asbel kaum orang Asbel, dari Ahiram kaum orang Ahiram, dari Sefufam kaum orang Sefufam, dan dari Hufam kaum orang Hufam. Anak-anak Bela ialah Ared dan Naaman, dari Ared kaum orang Ared, dan dari Naaman kaum orang Naaman. Itulah Bani Benyamin menurut kaum mereka, orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 45.600 orang. Inilah Bani Dan menurut kaum mereka, dari Suham kaum orang Suham. Itulah kaum-kaum Dan menurut kaum mereka. Semua kaum orang Suham, orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 64.400 orang. Bani Asyer menurut kaum mereka ialah dari Yimna kaum orang Yimna, dari Yiswi kaum orang Yiswi, dan dari Beria kaum orang Beria. Adapun Bani Beria dari Heber kaum orang Heber, dan dari Malkiel kaum orang Malkiel. Nama anak perempuan Asyer ialah Serah. Itulah kaum-kaum Bani Asyer, orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 53.400 orang. Bani Naftali menurut kaum mereka ialah dari Yahzeel kaum orang Yahzeel, dari Guni kaum orang Guni, dari Yezer kaum orang Yezer, dan dari Shilem kaum orang Shilem. Itulah kaum-kaum Naftali menurut kaum mereka. Orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 45.400 orang.
Itulah orang-orang yang dicatat dari orang Israel, 601.730 orang banyaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, kepada suku-suku itulah harus dibagikan tanah itu menjadi milik pusaka menurut nama-nama yang dicatat. Kepada yang besar jumlahnya haruslah engkau memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah engkau memberikan milik pusaka yang kecil. Masing-masing harus diberikan milik pusaka sesuai dengan jumlah orang-orangnya yang dicatat. Tetapi tanah itu harus dibagikan dengan membuang undi. Mereka harus mendapat milik pusaka menurut nama suku-suku nenek moyang mereka. Seperti yang ditunjukkan, hasil undi haruslah dibagikan milik pusaka setiap suku, di antara yang besar dan yang kecil jumlahnya. Inilah orang-orang yang dicatat dari orang Lewi menurut kaum mereka, dari Gerson kaum orang Gerson, dari Kehat kaum orang Kehat, dan dari Merari kaum orang Merari. Inilah kaum-kaum Lewi, kaum orang Libni, kaum orang Hebron, kaum orang Mahli, kaum orang Musi, dan kaum orang Korah. Adapun Kehat mempunyai anak, Amram. Nama istri Amram ialah Yokebed, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Bagi Amram, perempuan itu melahirkan Harun, Musa, dan Miriam, saudari mereka. Bagi Harun lahir Nadab dan Abihu, Eleazar dan Itamar. Tetapi Nadab dan Abihu mati ketika mereka mempersembahkan persembahan api lain ke hadapan Tuhan. Orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 23.000 orang, semuanya laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas. Mereka tidak dicatat bersama dengan orang Israel, karena mereka tidak diberikan milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Itulah orang-orang yang dicatat oleh Musa dan Imam Eleazar ketika keduanya mencatat orang-orang Israel di dataran Moab, di tepi sungai Yordan, dekat Yeriko. Di antara mereka tidak terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai, sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, mereka harus mati di padang gurun, tak seorang pun dari mereka tetap hidup selain Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Kitab Bilangan pasal 27, hak waris bagi anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan Zelafehat bin Hefer bin Gilead bin Makhir bin Manasye berasal dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya ialah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirza. Mereka mendekat, lalu berdiri di depan Musa dan Imam Eleazar, di depan para pemimpin dan segenap umat dekat pintu kemah pertemuan, serta berkata, "Ayah kami telah meninggal di padang gurun, walaupun tidak termasuk dalam umat yang bersepakat melawan Tuhan, dalam umat pengikut Korah. Sesungguhnya ia telah meninggal karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hilang dari tengah-tengah kaumnya? Hanya karena ia tidak mempunyai anak laki-laki? Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami." Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Perkataan anak-anak perempuan Zelafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah pusaka kepada mereka di antara saudara-saudara ayah mereka. Engkau harus mengalihkan kepada mereka hak atas milik pusaka ayah mereka. Kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seseorang mati tanpa mempunyai anak laki-laki, kamu harus mengalihkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Jika ia tidak mempunyai anak perempuan, kamu harus memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Jika ia tidak mempunyai saudara laki-laki, kamu harus memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. Jika ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, kamu harus memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa.
Yosua dilantik. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, engkau pun akan dikumpulkan dengan kaum leluhurmu, sama seperti Harun abangmu. Karena pada waktu pertengkaran umat di padang gurun Zin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku dengan air itu di depan mata mereka. Itulah air Meriba dekat Kades di padang gurun Zin." Lalu Musa berkata kepada Tuhan, "Biarlah Tuhan, Allah dari roh segala makhluk, mengangkat atas umat ini seorang yang berada di depan mereka ketika berangkat perang dan pulang, dan yang memberangkatkan mereka serta memulangkan mereka, supaya umat Tuhan jangan seperti domba yang tidak mempunyai gembala." Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkan tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan segenap umat, lalu lantiklah dia di depan mata mereka. Berilah dia sebagian dari wewenangmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan bagi dia keputusan melalui Urim di hadapan Tuhan. Atas titahnya Yosua beserta semua orang Israel, segenap umat itu akan berangkat dan atas titahnya mereka akan pulang." Musa lalu melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan segenap umat itu. Ia meletakkan tangannya di atas Yosua dan melantiknya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Dalam Bilangan 24, kita melihat bagaimana Allah berdaulat atas segala bangsa dan bagaimana rencananya tidak bisa digagalkan. Meskipun Bileam awalnya disewa untuk mengutuki Israel, Allah justru menggerakkan dia untuk memberkati bangsa itu. Bahkan, dalam nubuatnya, Bileam menyinggung tentang bintang dari Yakub yang akan datang, sebuah gambaran nubuat tentang Mesias, Yesus Kristus. Ini menunjukkan bahwa sejak Perjanjian Lama, Allah telah menetapkan rencana keselamatan bagi umatnya melalui Kristus. Tidak ada kuasa di dunia ini yang dapat membatalkan berkat dan janji Allah kepada umat pilihannya. Namun, di pasal 25 kita melihat bagaimana Israel jatuh ke dalam dosa dengan menyembah berhala dan berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Karena dosa ini, murka Tuhan menyala, dan banyak orang mati oleh tulah yang menghukum mereka. Tetapi Allah juga menyediakan jalan pemulihan melalui tindakan Imam Pinehas yang dengan penuh keberanian menegakkan kekudusan Allah. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa Tuhan menghendaki umatnya hidup dalam kekudusan dan setia kepadanya. Sama seperti dalam Perjanjian Lama, di dalam Kristus, kita juga dipanggil untuk hidup kudus dan meninggalkan penyembahan berhala dunia ini, karena kita adalah miliknya yang telah ditebus dengan darahnya. Di pasal 27, kita melihat bagaimana Allah menyediakan pemimpin baru bagi Israel, yaitu Yosua, yang akan menggantikan Musa untuk membawa umat masuk ke tanah perjanjian. Ini melambangkan bagaimana Kristus adalah pemimpin dan gembala sejati bagi umatnya, yang membawa kita masuk ke dalam perhentian kekal di hadapan Allah. Selain itu, pasal ini juga mencatat tentang anak-anak perempuan Zelafehad yang meminta bagian warisan, dan Allah dengan adil memberikan hak mereka. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak melupakan satu pun dari umatnya, tetapi menyediakan warisan bagi semua yang setia kepadanya. Dalam Kristus, kita juga memiliki warisan kekal, yaitu hidup bersama Allah selamanya. Kisah-kisah dalam Bilangan 24-27 mengajarkan kita bahwa Allah setia, berdaulat, dan selalu menyediakan jalan bagi umatnya untuk hidup dalam janji dan berkat-Nya.